Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani, jumpa lagi dengan petani cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan video kali ini kita membahas seputar tanaman kacang panjang. Oke, untuk kacang panjang ini kita tanam di lahan persawahan ataupun di pinggiran. Jadi untuk tanaman kacang panjang ini bisa dibilang dengan tanaman sayuran ya, sayuran untuk bahan masakan. Untuk tanaman kacang tersendiri ini kita tanamnya itu di pinggir tanaman jagung ya. Jadi kita pemanfaatan lahan dengan kita tanami kacang tanah ini keliling di persawahan. Untuk tanaman kacang tanah ini kemarin kita tanam dengan cara pemberian lanjaran ataupun bambu untuk kacang ini merambat seperti tanaman budru ataupun tanaman yang lain ya, jenis sayuran juga. Yang pertama kita akan membahas dari mulai penanaman. Untuk penanaman kemarin ini dari benih kita semai, terus tumbuh 2 daun ataupun 3 daun itu kita pindah tanam. Setelah di usia sekitar sekian hari ya, itu terlihat dari daunnya ataupun sudah mulai menjalar, itu baru kita kasih lanjaran ataupun bambu untuk dia merambat supaya tidak merambat ke sana kemari, fokus ke tiang yang kita beri ataupun lanjaran yang kita beri di sampingnya. Untuk perawatan seperti tanaman yang lain, seperti tanaman budru ataupun waloh ya, tetap kita menggunakan pupuk organik, yaitu pupuk kandang, pupuk buatan sendiri tanpa dilakukan fermentasi ya. Murni dari pupuk kandang kita kasih di samping ataupun di kelilingnya tanaman kacang panjang ini. Selang beberapa hari sudah mulai dewasa, kita kasih NPK untuk menunjang ataupun membantu proses pertumbuhan sampai ke pembungaan dan pembuahan. Jadi untuk perawatan di usia dini seperti itu. Terus yang selanjutnya bisa kita lakukan penyemprotan baik menggunakan insektisida, fungisida ataupun perangsang pembungaan ataupun pembuahan. Untuk insektisida itu kita pencegahan palingan dari hama, worong ataupun sejenisnya serangga, itu tergantung dari sahabat petani apa yang sering digunakan untuk jenis insektisidanya. Terus fungisida tersendiri itu juga tergantung dari sahabat petani semua. Biasa yang digunakan untuk tanaman yang lain juga bisa untuk dilakukan ataupun disemprotkan ke tanaman kacang panjang ini untuk fungisidanya. Jadi sebenarnya untuk perawatan itu sama saja dari tanaman kacang panjang dengan tanaman yang lain, melainkan untuk di awal yang beda kita kasih lanjaran, itu saja ya perbedaannya. Untuk perawatan selanjutnya, pemupukan ataupun penyemprotan itu sama, insektisidanya juga sama, fungisidanya juga sama. Itu tergantung dari sahabat petani daerah santapan apa yang sering digunakan. Jadi untuk di usia sampai saat ini membutuhkan sekitar 3 bulanan ya sampai kita tanaman ini terlihat berbuah dan bisa dipanen, bisa juga dijual kalau tanamnya jumlahnya banyak. Kalau jumlah sedikit ya paling kita masak sendiri, karena dari kacang panjang ini juga sedap kuah yang kita gunakan untuk makan. Itu ya yang perlu diterapkan ataupun disimak sahabat petani untuk penanaman kacang panjang. Nah, jadi untuk yang sudah seperti ini sudah tua, ini kita ambil untuk pembibitan. Bijinya untuk pembibitan kita keringkan, itu bisa kita tanam lagi yang akan datang. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang masih hijau ini bisa kita masak ataupun kita jual ya sahabat petani. Untuk kacang panjang ini tidak terlalu terlalu sering ya kita tanam, baik dari petani daerah saya itu tidak terlalu sering, karena tanaman kacang panjang ini ya juga kurang bagus untuk jual belinya. Proses penanamannya juga agak ribet ya, karena memerlukan lanjaran itu harus cari bambu ataupun kayu.
Jadi kita tanam jumlah sedikit saja untuk kebutuhan ataupun kita ambil sendiri. Kalau ada sisa bisa kita jual ke sayuran. Itu saja ya, dengan cara diikat. Biasanya per ikat itu bisa sampai 3.000, 2.000, sampai 5.000 ya, tergantung dari banyak ikatannya. Nah, jadi untuk kacang panjang ini juga banyak variasi, banyak jenis ya, seperti benih jagung itu banyak jenis di toko pertanian. Ada yang lebih panjang dan besar, itu jenisnya mungkin ya beda lagi. Ada yang kecil tapi banyak buahnya, itu juga beda lagi. Jadi itu selera dan tergantung dari para petani yang mau menanam kacang panjang. Nah, jadi kalau sudah di usia-usia 3 bulanan itu kacang sudah mulai berbuah, dan untuk berbuah itu tidak hanya satu kali ya sahabat petani, kita ambil itu bisa berbuah lagi, kita ambil bisa berbuah lagi. Jadi ya sama seperti dengan cabai, ludru, waloh, itu ya sejenis itu, tidak sekali panen, bisa berulang-ulang ya. Jadi itulah keuntungan dan dari tanaman kacang panjang ini, tidak hanya satu sekali panen. Sedangkan untuk perawatan juga tidak terlalu sering dilakukan. Yang paling sering itu kalau di usia saat ini ya, sudah siap di pembuahan dan pembungaan ini, itu paling penyemprotan itu saja. Kalau pemupukan itu sudah jarang dilakukan. Penyemprotan terus untuk insektisidanya kita rutin. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk semua tanaman ya, bisa dibilang semua jenis tanaman pasti membutuhkan air ya. Jadi untuk pengairan kita menggunakan dengan mesin untuk pengambilan air di sungai ya. Jadi di musim kemarau ini kita agak terkendala dalam hal pengairan. Mungkin untuk perawatan yang lain itu bisa mudah dilakukan ya, tapi untuk pengairan di musim kali ini musim kemarau, itu sangat sulit kita lakukan ya, karena dengan kondisi air yang sudah kering, bahkan dengan cara pengairan pun kita masih digilir dengan para petani setempat di daerah ini. Jadi pengairan itu sebenarnya sangat penting untuk tanaman, karena dengan adanya pengairan yang cukup tentunya akan membantu dan memproses tanaman ini lebih subur dan cepat tumbuh, itu ya bisa dilakukan. Oke sahabat petani, mungkin untuk video kali ini itu dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video terbaru dari Petani Cakep, channel YouTube yang membahas seputar dunia pertanian. Saling berbagi ilmu dalam hal bertani, tulis saja di kolom komentar. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu, mantap.